Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita ambil waktu untuk bersatu dulu ya. Amin. Sebelum itu, Kak Cindy mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirim foto dan video mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik tetap ikuti ibadah sekolah minggu online ya. Tetap dikirim foto dan video ke kakak guru sekolah minggu sebagai tanda absensi kelas. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik naikkan pujian dulu yuk dari buku MD 437 Tung Namu Barohakum. Yuk! Tung Namu Barohaku dibantu haki, Dung Yesus maringan dia. Nunga sonang awon tung na mero haki, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung na sonang doa dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I had sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Flows of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk tenang, perhatikan dengan seksama, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami. Saat ini kami mau belajar bersama dari firman Tuhan. Sertai kami dan biarlah Roh-Mu mengajari kami dan hidup kami boleh berpadanan dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian tertulis. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian jauh perkataan Tuhan Yesus. Ada yang takut gelap? Amang dulu takut gelap waktu Amang masih kecil. Kenapa? Kalau gelap, kalau jalan terantuk kaki. Atau kalau tiba-tiba lagi bermain-main, tiba-tiba mati lampu. Kalau malam-malam, gelap, langsung ketakutan. Nah, kenapa kita takut gelap? Karena ternyata saat gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berjalan bakal terantuk, lagi nggak bisa membaca kalau gelap, karena tulisan tidak kelihatan. Dan kalau gelap,
kita butuh terang. Nah, ada yang dikasih Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Artinya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Pasti kita bisa melihat dengan jelas kalau terang, ya kan? Contohnya kalau kita terang, kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa melihat orang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan aku terang dunia, Tuhan Yesus mau bilang, engkau akan melihat dengan jelas perjalanan hidup. Engkau bisa tahu banyak hal ketika semua terang. Dengan demikian, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak tahu mana yang benar. Kalau jelas, kalau terang, dan kalau jelas kita lihat, kita tahu ini benar, ini salah. Ya kan? Kalau jelas, terang, jelas terlihat, kita akan mengatakan, oh ini ada yang kurang, ini yang lebih. Kalau semua terlihat jelas, berarti kita bisa hidup dengan baik. Nah, ada yang kasih Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ini mau menunjukkan, kalau engkau berjalan dipimpin oleh Tuhan, hidupmu akan baik, dan kau tahu apa yang benar, apa yang berguna dalam hidup. Oleh karena itu, tetap tinggal di dalam Tuhan, percayakan hidupmu pada Tuhan. Sukailah akan firman Tuhan, supaya engkau bisa menilai segala sesuatu dengan baik dan melihat dengan jelas. Amin, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, dan biarlah kami tetap tinggal dan berjalan bersama terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, sertailah kami dalam perjalanan kami, dalam setiap yang kami lakukan, supaya kami boleh melihat dengan jelas, boleh berkata dengan baik, mengenali sesuatu dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang banget nih kita masih bisa ketemu di ibadah online sekolah Minggu. Nah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya adik-adik, dan doanya dipimpin oleh teman kita, Jessica. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan, nama Bapa di dalam Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur, karena saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan roh jahat yang ingin mengganggu kami semua. Pimpinlah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai dan lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, agar kami bisa memberikan yang terbaik dan mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Ya Allah Bapa, inilah doa yang kami panjatkan hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Jessica. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kan khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta Panjaitan. Nah, kalau adik-adik sudah mendengarkan, kalian pasti tahu nih ayatnya diambil dari mana. Ayo, dari mana?
betul banget, dari Yohanes 8 ayat 12. Nah, kenapa sih? Tunggu, kakak bacain lagi ya supaya lebih jelas. Isinya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sebelum kita memulai pelajaran ini, kakak mau tanya dulu nih, pelajaran minggu lalu tentang apa? Iya, pinter banget. Minggu lalu adalah hidup sebagai anak-anak terang. Siapa di sini yang mau disebut sebagai anak-anak terang? Saya, bagus banget. Kakak juga mau disebut sebagai anak-anak terang. Kakak tidak mau disebut anak-anak gelap. Dan kemarin sudah disebutkan pula kan, bagaimana contoh sebagai anak-anak terang. Nah, kita kan mau disebut sebagai anak-anak terang. Kalian tahu tidak, terang itu sendiri siapa? Iya, betul banget. Terang itu sendiri adalah Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Nah, makanya Yesus adalah terang dunia. Kenapa sih Tuhan menyatakan sebagai terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12 ini? Ini adalah latar belakang ceritanya, adik-adik. Sedikit kakak ceritain ya, adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus menyebutkan Dia adalah terang dunia? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem. Di sana sedang dirayakan Hari Raya Pondok Daun. Lalu suatu saat itu Tuhan Yesus masuk ke dalam Bait Allah. Dan di dalam Bait Allah, Tuhan bercerita tentang firman Tuhan, tentang firman Allah. Lalu orang-orang heran nih melihat Tuhan Yesus kok begitu hebat, begitu berhikmat, begitu tahu segalanya. Lalu, tapi ada yang gak suka sama Tuhan Yesus. Siapa yo? Ya, yang tidak suka adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dia mencari di mana letak kesalahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ditangkap. Nah, suatu hari ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat salah. Dia melakukan perbuatan zina. Adik-adik, khususnya yang sudah kelas 5, 6, 7, pasti sudah tahu hukum Taurat ada berapa? 10, betul. Itu gampang. Nah, pertanyaannya, jangan engkau berzina, itu melanggar hukum Taurat keberapa? Iya, pintar banget. Hukum Taurat ke-7. Dan siapa yang membawakan hukum Taurat pertama kali ke dunia ini? Dibagi 2 tuh. Sama siapa? Iya, betul. Oleh Musa. Musa yang membawa hukum Taurat, memperkenalkan hukum Taurat kepada manusia kepada manusia pertama kali. Lalu orang Farisi, ahli Taurat, memanfaatkan hal ini. Dia bilang, Tuhan Yesus, perempuan ini sudah berbuat salah, dia sudah berbuat jahat, dia sudah melanggar hukum Taurat, dan dia harus dihukum. Menurut Musa, orang yang seperti ini harus dilempar dengan batu, harus dilempari, katanya. Tuhan Yesus tahu nih, ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan mau menegakkan keadilan, tapi mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa, dia hanya menunduk, lalu dengan tangannya dia membuat garis. Barang siapa yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan dosa, baiklah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu orang-orang itu berpikir, aduh saya pernah berbuat salah nih, aduh saya pernah berbuat jahat nih. Dan mereka satu persatu, mulai dari yang tua, pergi meninggalkan perempuan itu. Dan tidak ada yang melempari perempuan itu. Lalu kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, tidak ada yang melempari engkau dengan batu. Pergilah dan jangan berbuat salah lagi.
dan jangan berbuat jahat lagi. Lalu Tuhan Yesus, setelah itu perempuan itu pergi, Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata ya tadi itu, yang ayat 12 tadi. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Nah, adik-adik, jika kita mengikuti Yesus, jika kita mengikuti terang dunia, kita pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita pasti tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Coba adik-adik tutup mata deh. Kalian tahu nggak yang di depan adik-adik itu apa? Kalian tahu nggak di sekeliling kalian itu ada apa? Coba lagi kalian berjalan. Bisa nggak kalian jalannya lurus kalau kalian menutup mata? Kakak yakin tidak bisa, karena kakak pernah mencoba. Malah condong ke kanan atau ke kiri. Kalau kakak seringnya ke kanan. Dan yang lebih buruknya lagi, kalau kita menutup mata dan kita mau tetap jalan dalam kegelapan, bisa jadi apa? Kita terjatuh. Bisa jadi kita tersandung. Karena kita tidak tahu ada yang di depan kita itu apa. Bisa jadi ada lubang, bisa jadi ada batu, bisa jadi ada kayu, kita bisa terpentok. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang tidak baik akan terjadi, bisa jadi celaka kalau kita hidup dalam kegelapan. Makanya kita perlu terang dalam hidup kita. Lagi nih, misalnya nih, kalian tutup mata, di depan kalian ada benda. Teman kalian nanya, tahu nggak di depan kalian tuh apa? Padahal kan sudah tutup mata. Pastinya tidak tahu dong. Bentuknya tidak tahu, warnanya tidak tahu. Kalian tidak bisa bilang apa yang ada di depan kalian. Kalau ada terang, kalian pasti bisa menyatakan apakah benda itu, apakah warna dari benda itu. Kalian bisa menilai benda itu, apakah baik atau buruk, apakah bagus atau tidak, dengan adanya terang itu. Makanya kita membutuhkan terang dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk memimpin dan menuntun jalan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita hidup dalam damai. Nah, oke, misalnya nih, iya kak, aku mau hidup dalam terang. Aku mau hidup dalam cahaya yang terang. Aku mau hidup benar, aku mau mengikut Tuhan Yesus. Gimana ya caranya ya kak? Ayo gimana? Supaya kita hidup selalu dalam terang, bagaimana caranya? Ya, seperti kita lakukan ini. Beribadah, mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, bernyanyi. Tapi bernyanyi dengan sungguh ya, tadi bukan sekedar bernyanyi. Tapi bernyanyi dengan sungguh, dengan hati yang tulus untuk memuji Tuhan. Nah, kalau kita mengikut terang, tadi kan udah kakak bilang kita pasti akan selamat. Tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah firman, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita rajin baca firman, kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah. Kakak kasih contoh satu. Misalnya nih, adik-adik kan sekarang seneng main gadget nih, seneng nonton YouTube nih. Nah, kadang di YouTube ada kata-kata yang tidak baik adik-adik. Seperti kayak bla 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 EG. Kesannya keren kan ngomong EG, tapi kalian tahu nggak EG itu artinya apa? Artinya kan bego. Berarti kalian ngatain teman kalian bego. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh adik-adik. Banyak kata-kata yang di YouTube ataupun di game yang sebenarnya tidak baik untuk diucapkan, cuman seperti kelihatan keren, supaya kelihatan gaul diucapkan. Kalau kalian sudah menjadi anak terang, itu tidak boleh lagi diucapkan, karena itu tidak baik. Untuk menjadi keren, tidak harus seperti itu. Untuk menjadi keren, untuk menjadi gaul,
untuk menjadi dibilang hebat atau cool, kalian harus apa? Iya, berprestasi, melakukan hal yang baik, melakukan yang hal positif. Misalnya nih, ada temennya dibully, kalian bela teman kalian, itu keren sekali adik-adik. Itu hal yang hebat adik-adik ya. Nah, itu contoh-contoh perbuatan anak-anak terang yang mengikuti terang dunia, yaitu Tuhan Yesus. Makanya untuk tahu mana yang baik mana yang tidak, kalian harus rajin baca firman Tuhan. Nah, tadi Rafael sudah nyanyi, sekarang nyanyi sama Karut dan guru-guru yang lain ya. Nah, sebelum kita nyanyi sama-sama lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku, kakak ada sedikit kegiatan nih buat adik-adik di rumah. Adik-adik buat satu ayat, boleh satu, boleh dua, tapi minimal satu ya adik-adik. Satu ayat favorit adik-adik, lalu kalian tulis, boleh dihias dan ditempel di dinding seperti contohnya seperti ini adik-adik. Kalau kakak sukanya Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ini contohnya ya adik-adik ya. Tidak harus dikumpul, tidak apa-apa. Yang penting kalian tempel di kamar kalian. Untuk apa? Untuk menguatkan adik-adik agar selalu ingat firman Tuhan. Oke? Mau dikumpul, ke wali kelasnya boleh, tidak dikumpul tidak apa-apa. Oke? Terima kasih. Kita tutup dengan doa dulu ya adik-adik. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, pimpin kami, tolong kami Tuhan untuk selalu menjadi anak terang, untuk selalu bisa mengikut Engkau yang adalah terang dunia. Pimpin hidup kami ya Tuhan, tuntun kami supaya kami tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, agar kami bisa disebut menjadi anak-anak terang, agar kami dapat selalu bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, berkatilah kami agar minggu depan bisa beribadah kembali, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah.